Salah satu hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi jillihi yauma la jilla illa jilluh." Ada 7 macam orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada waktu hari kiamat nanti, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan dan pertolongan kecuali hanya perlindungan dan pertolongan Allah. Pada hari kiamat itu yang bisa melindungi kita, yang bisa melindungi manusia cuman Allah. Karena pada saat hari kiamat itu kehidupan begitu berat. Begitu berat. Dan di antara orang yang mendapat perlindungan itu 7. Ada 7 orang yang akan mendapat perlindungan itu. Yang pertama sekali yang mendapat perlindungan Allah itu, yang mendapat naungan Allah itu adalah imamun adil. Imam yang adil. Imam itu artinya pemimpin. Apakah dia pemimpin negara, apakah dia pemimpin agama? Kalau pemimpin negara disebut umara, itu imam. Pemimpin agama disebut ulama. Itu saja bedanya. Dua-duanya pemimpin. Ulama itu pemimpin agama. Umara itu pimpinan negara dengan berbagai macam tingkat dan posisinya. Mereka-mereka ini kalau adil, nanti akan diberikan Allah perlindungan dan pertolongan pada hari kiamat. Tetapi sebaliknya kalau mereka tidak adil, maka mereka akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya di atas dunia ini. Dalam salah satu hadis yang lain, banyak yang mengatakan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kullukum itu berarti semuanya. Tiap-tiap kamu, semua kamu, siapa saja. Kamu itu pemimpin. Maka ada skop yang besar, ada skop yang sedang, ada skop yang kecil. Pimpinan suatu negara yang paling tinggi itu presiden. Di bawahnya ada menteri, di bawahnya lagi ada gubernur, di bawahnya lagi ada bupati, di bawahnya lagi ada camat dan seterusnya. Itu pimpinan negara. Tetapi apakah orang-orang yang tidak menjabati pemimpin itu disebut juga tidak pemimpin? Orang yang tidak menduduki pimpinan itu juga masih pemimpin. Bisa jadi dia pemimpin, tidak memimpin satu instansi pemerintah, tapi dia memimpin keluarganya. Pemimpin di dalam rumah tangga. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dia pemimpin dalam rumah tangga itu. Ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dia pun harus adil. Semua kita ini pemimpin di hadapan Allah. Oh, dia tidak berumah tangga, dia tidak kawin, dia tidak punya istri, dia punya anak, dia tidak punya anak, dia pun masih seorang pemimpin, pinomat, memimpin dirinya sendiri. Siapa yang memimpin di dalam diri ini? Hati. Makanya kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah fa iza salahat salal jasadu kullu fa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruhnya. Tapi kalau daging itu jelek, jelek seluruhnya. Yang segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati yang bikin kita baik, yang bikin kita jelek itu hati. Maka hati itulah pemimpinnya di dalam diri kita. Mata ini anggotanya, telinga ini anggotanya, mulut, kaki, tangan ini anggota. Rajanya, pimpinannya, ketuanya, presidennya itu adalah hati kita. Kalau seorang hamba saja harus punya hati untuk memperbaiki, memimpin anggota tubuhnya,
apalagi seorang pimpinan negara.